FM Radio Bahanangawi, radio keluarga Anda. 104,5 FM Bahana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bahana di kesempatan malam hari ini, malam yang ceria ya, edisi hari Kamis tanggal 12 Januari. Tentunya di malam hari ini kita berbeda Sobat Bahana ya. Pada malam hari ini adalah malam perdana kita ngadain acara BBM, yaitu bincang-bincang malam serius tapi santai ya. Kali ini sudah yaitu Mas Acep Saiful. Selamat malam, Bapak. Ya, juga aktivis yang apa ini, juga apa ini, tentunya tentang sejarah. Yaitu kali ini kita akan membahas tentang Beteng Pendem. Bukan begitu, Mas Acep? Oke, ya. Selamat malam semuanya. Ya, tentunya Patah nih ya. Iya. Nih ya, apa alasan Anda mengangkat ataupun membuat riset tentang Benteng Pendem? Ini menarik sekali ya. Ngawi itu ternyata ada benteng pendem, benteng Van den Bosch. Itu menarik diangkat untuk menjadi riset karena memang belum banyak riset yang mendalam terkait sejarah benteng pendem itu sendiri. Nah, ini bertepatan dengan momen benteng Van den Bosch dilakukan revitalisasi oleh pemerintah pusat, yang kemungkinan tahun ini akan diresmikan. Jadi riset soal benteng Van den Bosch atau benteng pendem ini sangat menarik karena berkaitan soal itu, soal rencana akan dibuatnya untuk Mas Pak Tony sendiri bagaimana ini menanggapi tentang riset ini, mengangkat histori tentang Benteng Pendem ini? Oke, jadi cukup nggak disapa dulu teman-teman beliau artinya apa, bahwa dengan dibuatnya punya Mas Asep nih history of masih di history Benteng 104,5 FM Bahana Radio. Benteng Pendem Van den Bosch. Duh, Kang Kimi, artinya selama ini memang nggak ada literasi, disemproti nganggo KCC po yo bener kuwi. Yo aja salah sampean. Iki pupuk dari KCC khusus kanggo mbako yang disemprotke tanduran mbako iki lho, marake godhong mbakone ijo semu kuning, luwih pliket, luwih akeh, luwih ombo, luwih kandel lan luwih bobot. Lah sakliyane kuwi, Kang. Sakliyane iku aromane dadi mantep lan luwih sedep. Oh, alah, aku yo kepengin Kang gunakake pupuk cair KCC kanggo tanduran bakoku. Ini malam ya, satu bulan ini di awal tahun ini luar biasa sekali nih Ngawi. Ini tanggal berapa? Mulai nanti malam sampai malam Sabtu, malam Minggu betul-betul ada hajat yang memang untuk apa ini? Untuk Benteng Pendem ya. Untuk Benteng Pendem ya. Jadi dari teman-teman Espero dan segala macamnya ini ikut mangayu bagio, ikut senang dengan apa Benteng Pendem yang mungkin dalam waktu dekat sudah diresmikan. Jadi ada revitalisasi Benteng Pendem, Mas Allah. Dan kita appreciate terhadap Pak Presiden ya, karena sekian lama itu sudah bertahun-tahun sudah bertahun-tahun Benteng Pendem sejak Indonesia merdeka sampai ini. Nah, revitalisasi ini luar biasa. Nah, tinggal masyarakat Ngawi aja, terutama Pemda, selain untuk wisata apa, mungkin wisata edukasi ya, wisata edukasi, tentu harus ada ruhnya terhadap Benteng Pendem itu, Mas. Ruh yang bisa dimaknai sebagai semangat ya, tidak hanya pada kegiatan-kegiatan seremonial ya, hiburan dan segala macam, tapi ini lebih bisa membangkitkan semangat untuk
terutama generasi muda yang mulai Iya. krisis apa ini, wis gak pati eling pahlawan, gak pati eling Sudah melupakan. bukan jas merah. Jangan melupakan sejarah. Mas Asep ini kan muda, ngawi, dan dia semangat Iya, sejarah. Jadi saya anggap dia sejarawan muda. Iya. Itu harus Perlu diapresiasi. Ya. Oh iya. Punya wah keren ya ada itu. Artinya masyarakat Ngawi, ayo. Ini apa yang kita bisa ambil secara ini ya, untuk apa, lebih bertujuan untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Karena di Benteng Pendem ini menyimpan banyak hal, Mas Oo. Iya. Jadi Mas Asep kapan dari bilang bahwa apa Mas, Benteng Pendem ya kondisi di Eropa, Pendem itu di Uripi. bukan Eropa maupun itu Benteng Pendem Van den Bosch dikatakan apa, nerakanya Jawa. Iya. Di situ nerakanya Jawa, sangat dasar itu. Fakta sejarah mengatakan nerakanya Jawa. Itu kata Ini mundur jauh ke belakang dulu Iya. ya, agak runut gitu. Benteng Van den Bosch sendiri itu dalam sejarahnya merupakan dampak dari rencana penguatan Pulau Jawa pasca Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830. Nah, ini ada beberapa penyebab ya kenapa Jawa itu harus diperkuat pada konteks abad 18 itu. Pertama yaitu ini dampak dari penyerbuan Inggris tahun 1811. Itu sejarah wah dunia Panjang ini, dunia. panjang. Iya, Jadi, enggak. Enggak. Jadi benteng ini sangat apa ya, sangat penting. Tidak hanya untuk Ngawi, tidak hanya untuk pasca Diponegoro, tapi Iya. untuk Asia Tenggara. Asia Tenggara. konteksnya, Luas. Iya. Jadi- Ini yang harus masyarakat juga tahu di sini nih. Gitu. Jadi itu Pak, pertama penyebab pertamanya penyerbuan Inggris tahun 1811 di Batavia. Itu menyebabkan Belanda yang pusat pemerintahan Belanda kan di Batavia. Awalnya di Jakarta, Awalnya di Batavia, Jakarta. Ya, karena diserang itu kalah, akhirnya otoritas Belanda kan hancur loh. Ya, ya. Pada periodisasinya Indonesia sempat dijajah oleh Inggris tahun 18 itu. Oh Sejak iya tahun iya. 18 itu. Raffles itu. Iya, akhirnya Raffles Oh. menduduki Oh, Jawa itu dowo, Mas. karena Batavia diserbu. Nah, dari itu otoritas Belanda kemudian berpikir setelah Hindia Belanda kembali Oke. ke Belanda ya. Setelah Indonesia kembali ke Belanda, itu memikirkan bagaimana pusat pemerintahan itu dipindahkan dari Batavia. Karena itu tadi sekali diserbu langsung kalah. Iya. Makanya perlu dipindah nih. Coba. Lah, pemindahan itu ternyata tertunda terus hingga akhirnya Perang Jawa meletus tahun 1825 sampai 1830. Ini kaitannya dengan Perang Jawa, Mas. Perang Jawa. Ah. Oke, sebelum Oke. pending dulu, kita nikmati lagu biar supaya Oh, siap. kita Ya. bersama saya Oo Bana, juga Mas Asep serta Mas Agus Fatoni, atau yang lebih kerennya, lebih sejarahnya Mas Atong. Bukti tentang tadi sudah nyampe di penjajahan ya. Oh ya, soal Belanda. penyerbuan. Penyerbuan. Jadi itu benteng itu salah satu dampak dari ibu kota, perpindahan wacana Batavia. Perpindahan ibu kota tadi, karena Batavia itu Kota penjajah. iya, ibu kota penjajah. Jadi karena mudah diserbu oleh musuh, ya manapun musuh dari asing itu sehingga perlu ada perpindahan ibu kota. Selain itu juga ini Pak,
Perang Jawa itu yang digelorokan oleh Pangeran Diponegoro juga sangat besar dampaknya. Khususnya yang di Ngawi. Di Ngawi sendiri banyak pergolakan perang Diponegoro oleh pengikutnya Diponegoro, misalnya di tanggal 17 September 1825 itu ada penyerbuan di bandar atau pelabuhan di sungai pertemuan antara Bengawan Solo dan Kaliloro. Ya, Kaliloro, Bengawan Solo dan Madiun. Ya, itu pelabuhan kecil. Jadi perdagangan antara Surabaya atau Solo itu lewatnya sana. Gitu. Nah, itu diserbu oleh namanya Raden Ayu Yudokusumo. Itu cukup besar dampaknya untuk pengikut Pangeran Diponegoro karena akses logistik dan lain-lain kan semua di sana. Jadi itu perlu untuk diserbu gitu. Untuk sebagai bekal saat melakukan gerilya perang di hutan-hutan kan mereka gitu. Terus tahun kedua ada pergolakan yang dipimpin oleh Pangeran Kertodirjo. Itu juga Ngawi ya Mas ya. Kertodirjo itu dia asalnya dari Masaran sih. Oke. Tapi Masaran. Perangnya di Ngawi. Sedangkan dia Temenggung asalnya dari Masaran sih Pak. Nggak, maksudnya jabatannya ketika kok sampai dia mantan bupati itu menyerbu ke pertama juga di sini di pelabuhan sini. Pelabuhan ini ya. Terus kemudian dia kalau strateginya dulu kan dia menyerbu terus kembali bersembunyi di hutan, gerilya gitu. Ya, gerilya gitu. Ya, terus kemudian setelah ini Ya. ke Semen namanya sana itu. Jadi terjadi pertempuran besar di Sungai Semen. Enggak, artinya itu Benteng Pendem belum ada. Belum ada. Ya, terus kemudian dia kalah, terus akhirnya lari ke daerah lereng Gunung Lau di Simo. Simo Kendal kalau sekarang ya. Dulu terkenalnya malah Simo Pak. Kendal itu. Jadi ditangkap di sana. Itu tahun kedua. Terus tahun ketiga juga ada Sosro Dilogo. Pangeran Sosro Dilogo ini dia sebenarnya pemberontakan besarnya ada di Rembang. Tapi dia setelah bertemu dengan Pangeran Diponegoro, terus kemudian disuruh memberontak di sini. Dia awalnya merekrutnya di sini malahan pejuang-pejuangnya itu di Ngawi. Menurut saya gini, sebentar Mas Asep ya. Jadi kita banyak tidak memahami itu. Sementara Ngawi ini ibaratnya seperti Palagan betul. Palagan. Ini medan perang bener-beneran di sini nih. Sampai akhirnya Pangeran Diponegoro terus tahun 1839 ditangkapnya 30 Pak. 30 enggak, artinya ketika tahun 1839 sampai 1845 dibangunlah Benteng Pendem. Ya kan? Coba bisa jenengan bayangkan betapa berapa ribu pejuang kita ini habis di Ngawi. Nah, ini satu itu. Dari informasi data ini sejarawan ini sering ngudari ini karena banyak kita saya sendiri aja juga kaget memberikan literasi nih. Memberikan pemahaman untuk masyarakat Ngawi juga bahwa dinamakan Van den Bosch ini adalah Van den Bosch ini salah satu kreator atau penemu konsep tanam paksa kan di sini. Dia penemu tanam paksa. Ya kan, penemu tanam, menciptakan tanam paksa yang itu sangat udah nggak menyakiti lagi Pak. Ini kedoliman luar biasa ini kita ini. Kita lihat Benteng Pendem. Apa sih yang nggak ada di Ngawi kecuali mungkin rempah-rempah atau apa? Tebu ada, teh ada, cengkeh juga ada. Ya, resource yang dibutuhkan Belanda itu atau sumber-sumber itu ada di Ngawi juga. Gitu ya. Sehingga pemerintah Belanda membangun Benteng Pendem itu. Mas mendengarkan Mas Tony bahwa mungkin Mas
pernah memiliki istilahnya agar makmur ya. Tadi disebutkan rempah-rempah, terus tebu apa itu yang membuat Belanda di sini. Apakah mereka itu memang benar-benar kayak aneh berat bukan justru di Ngawi digenjot sama Belanda untuk itu ya. Iya. Karena pabrik gula itu termasuk peninggalan Belanda itu juga. Setelah Beteng Pendem. Setelah ada Beteng Pendem, pabrik gula, jamu, ya. Setelah ada Beteng Pendem, perhutani ya, kehutanan Jati itu juga di sini. Jadi berarti dia menumbuhkan juga teh juga dia tumbuhkan. Jadi tanam paksa itu ya real terjadi pun mungkin banyak di Ngawi. Berarti yang Sob ya, Ngawi sangat strategis untuk perekonomian. Mungkin itu aja ya. Adanya benteng itu salah satunya untuk itu Pak, untuk menggenjot perekonomian. Jadi gini, logikanya Belanda itu kan perang Jawa. Rugi jajah. Kan mahal loh. Gitu. Sampai 25 juta gulden gitu, Pak. Wah. Berapa 25 juta gulden? Sama segitu dah. Bangkrut, Pak. Jadi sebelumnya VOC kan bangkrut karena korupsi tuh. Terus ada perang tambah minus lagi nih. Terus setelah itu akhirnya ditunjuklah Van den Bosch oleh Raja William I untuk memulihkan ekonomi di Hindia Belanda. Van den Bosch sendiri nama orang Belanda ya. Cinta Bosch ya. Nah, itu tahun 1830 pasca perang itu ditunjuk sebagai gubernur jenderal di sini. Dan hebatnya 2 tahun udah selesai ya. Ya, jadi dia pertama dia ditunjuk itu 1830 itu dia langsung melakukan tanam paksa, Pak. Tanam paksa. Jadi tanam paksa itu aturannya misalnya pribumi 1/5-nya harus menanam tanaman yang laku keras di Eropa sana. Misalnya kalau disebutnya patung tadi kan tebu, rempah-rempah. Gitu, kopi, nila, teh dan lain-lain lah. Di Ngawi sendiri itu kebanyakan tebu sih, Pak. Tebu sama teh gitu. Nah, terus 2 tahun memang langsung bisa pulih, Pak, dengan itu. Bayangkan 25 juta untuk menghidupi Hindia Belanda sendiri bisa mengirim ke Belanda sana sebagai, kalau sekarang mungkin pajak PAD ya, penghasilan asli daerah dunia kolonial. Kenapa se-Indonesia ini, Nusantara ini begitu kan perang Jawa 5 tahun Mas O. Ya. Dia bilang habis-habisan tuh 25 juta gulden. Diturunkanlah Van den Bosch. Van den Bosch Beteng Pendem ini yang kita banggakan. Dia membuat konsep tanam paksa. Ya di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Ngawi juga ini. Akhirnya dalam waktu 2 tahun sudah selesai. Udah menutup. Sudah surplus. Dan bisa ngirim. Kita gak mau tambah nelongso saya. Sekedar informasi juga ya, jadi Benteng Pendem, Benteng Van den Bosch ini setelah selesai dibangun 1845 itu juga menjadi pusat kontrol di beberapa pabrik gula Ngawi yang udah ada gitu, Pak. Ya sampai Ndolopo dan Purwodadi di Magetan itu kontrolnya jadi di benteng sini juga. Untuk pendengar juga ya, kita juga ya. Jadi saya membayangkan Benteng Pendem ini, Van den Bosch ini, karena dia gubernur yang luar biasa membawai se-Asia Tenggara yang ada di sini itu. Di Benteng Pendem Ngawi inilah sentral ekonomi.
pemikiran. Jadi nek saiki nu Bappenasnya Indonesia. Iya. Ya. Terus ada pertahanannya, panglimanya juga, panglima ada. perangnya. Ada menteri pertaniannya juga. Luar biasa. Perkebunan, kehutanan, apa nih? Minyak yang ada di wilayah Cepu dan segala macam. Ini kan juga covered dari sini juga. Oh, itu dulu di cover. Jadi ya, istananya. Terus kalau sekarang Menkumhamnya. Iya. Nah kan sel juga di penjara juga, pembunuhan juga. Jadi komplit di Beteng Pendem ini sebenarnya. Kalau kita mau mengupas, kita mau merenungkan, ini kayak semacam apa ya? Mungkin ibu kota provinsi atau apa yang. Jadi dia ini melebihi wilayah apa? Wilayah sampai sejawa atau ya apa? Enggak, karena tetap Madiun, Pak. Residen. Ya, Okay. Break dulu karena ada yang mau lewat. Oh, siap. Manan di area Madiun Raya ya. Jadi pasca dibangun itu, jadi memang gini Pak, Pak. Jadi adanya benteng itu memang untuk stabilitas keamanan maupun ekonomi di daerah yang dibangun benteng itu. Nah, sebenarnya ada beberapa benteng kan yang dibangun itu, Ngawi, Cilacap, Surabaya, terus Semarang, Batavia dan lain-lain itu. Itu memang berkaitan dengan pertahanan keamanan. Nah, di wilayah Madiun Raya ini ya di Ngawi ini. Gitu. Nah, ya. Yang saya Mas Atong dan Mas Asep ya. Biasanya beteng dibangun itu di pinggiran laut, pantai, kan seperti itu. Karena untuk Jalur, sangat ya? mudah besar. Nah ini sungai sehingga untuk membangun Beteng Pendem. Jadi itu Pak, kalau Bengawan Solo itu yang bermuara di Gresik ya kalau nggak salah. Iya, di Gresik. Nah, itu memang jadi jalur perdagangan utama Pak. Dari ya untuk ke Solo ya khususnya, karena Solo sendiri kan ada kerajaan gitu. Jadi memang jalur perdagangan utama dan memang dulu kan transportasinya masih melalui laut. Jadi jalur air gitu. Mojopahit Mas. Iya. Jadi ketika Majapahit juga sudah ada itu jalur. Jadi memang kalau nggak di ya satu-satunya ya enggak nih di Ambarawa juga enggak di laut. Nah, karena Ambarawa ya makanya kan seperti itu. Ya Ambarawa itu dekat dengan Samarang ya. Wacana perpindahan ibu kota di Prambanan. Oh iya, itu makanya ibu kota ada di penjajah. Iya. Jadi memang strategis Pak. Di wilayah pantai laut ya, tapi kenyataannya Belanda kok benar-benar membuat Beteng Pendem. Kok ada di Ngawi kan? Jadi kalau saya memaknainya gini, Mas, ketika Majapahit, jadi kembali jadi sudah di Ngawi Purba ini semacam galangan kapal, galangan perahu, Ngawi Purba. Seberangnya Beteng Pendem. Artinya kan ada strategi di situ. Terus berikutnya untuk masuk ke wilayah satu pulau Jawa untuk wilayah tengah. Ya kan, akses yang paling mudah tentu sungai. Nah, pertemuan dua sungai ini tentunya menjadi sangat strategis. Tadi kan Mas Asep menyampaikan untuk keamanan, stabilitas keamanan, juga ekonomi. Iya. Dan juga untuk jalur transportasi, artinya kan kereta api juga berkesinambungan Mas. Mas O. Jadi mungkin pendengar Radio Bahana ini saya sedikit menyampaikan bahwa selama ini kan kayak saya, teman-teman yang mungkin kelahiran tahun 60, 70, 80, kita ini kan memaknai Beteng Pendem itu kan memang kurang ada literasi tentang kenapa Beteng Pendem, kenapa Van den Bosch. Kan kita hanya tahunya bahwa Beteng Pendem, Beteng Van den Bosch hanya peninggalan Belanda yang memang itu untuk mengcover atau menjaga atau untuk benteng kekuatan menghadapi
serbuan dari Pasca Diponegoro kan. Ya. Pasca Diponegoro. Jadi perang Jawa Pangeran Diponegoro ini paskanya juga banyak. Paskanya juga banyak perlawanan gerilyawan atau milik apa ya. Kalau di Ngawi sempat dikatakan Wirotani yang kemarin itu. Gitu. Artinya kita harus tahu nih, Benteng Pendem itu hanya pasar Benteng Pendem ini benteng yang diisi oleh kreator pemikir-pemikir kerajaan Belanda yang ada di Pulau Jawa. Konsep gerakan macam-macam, tanam paksa yang luar biasa. Jadi kebayang betapa melihat benteng itu juga satu kengerian. Iya. Iya. Jadi kan bayangkan aja, Maget Ngawi ini berapa ribu mbah kakek nenek moyang kita pada waktu itu ya, habis oleh mereka. Benteng Pendem itu Vandenbosch itu 1845 ya, dan Belanda itu 1942 ketika Jepang masuk, ya kan? Iya. Jepang menguasai 3 tahun, 3,5 tahun 45 kita merdeka, agresi lagi Belanda mencoba masuk lagi untuk ke Indonesia lagi dan ke Benteng Pendem. Nah akhirnya sudah, artinya bahwa ada 100 tahun lebih benteng ini menjadi pusat apa ya? Pusat. Nek saya membayangkan sing ngurusi pertahanan juga di sini, yang ngurusi ekonomi di sini, ya, tentang juga di sini. Jadi betapa kebayang kita ini sama nilai nggak tahun 60 tahun 70 tahun 60 80 pernah kita ning gendeng-gendeng ini atap rumah itu. Iya. Dulu kan kongkon disuruh ngecat pakai labur. NKKBS. Itu apa coba? Berjuang ya. Berjuang. Ya kan, Ngawi paling kondangnya Ngawi berjuang kan. Nah, itu artinya apakah roh berjuang itu dipakai untuk kita bangkit ya di Ngawi itu. Nah, kesininya Ngawi ramah. Kan gitu. Nah, artinya saya berpikir apakah kita masyarakat Ngawi ini menyadari tentang Benteng Pendem itu ternyata seperti ini tuh, gitu. Ini nerakanya Jawa. Coba, iya kan? Saya tidak ini, saya tidak mengecilkan tentang perjuangan 10 November ya. Itu kan perang berapa bulan? 3 bulan ya. Dua kali perang. Ya akhirnya berhasil mengusir. Nah kita ini 100 tahun nih. 100 tahun. Pendem ini. Artinya kan mungkin dalam 100 tahun adanya benteng 60 tahun. Iya. Itu. Terus ini Pak Atong, soal neraka Jawa itu perlu ini. Diluruskan. Bukan klarifikasi. Perlu biar orang paham. Iya. Gimana? Jadi gini, hasil riset saya ya. Maksudnya ini memang benteng Vandenbosch itu tidak digunakan sebagai benteng pertahanan terus Pak O. Iya. Jadi pada medium 1870-an itu diganti fungsinya menjadi penjara militer. Jadi militer yang mempunyai kasus kriminal itu di penjara di situ. Juga menjadi penjara untuk militer wajib militer yang anak-anak yang itu dikirim langsung dari Belandanya sana. Cah nakal-nakal kriminal itu di sini. Nah, ya Belanda yang deki-deki ya gitu. Nah, nakal-nakal. Itulah Belanda kan juga ada kaum kritisnya Pak. Jadi ada yang kaum kirinya gitu. Nah, ada yang sempat menulis. Jadi dia datang ke sini dan melihat praktek di benteng itu, menurutnya itu sangat keterlaluan gitu. Karena mendidik, mendisiplinkan anak-anak atau apa? Ya,
Jadi mereka dicambuk. Kalau jenengan tahu yang di pojok itu yang ada penjara lingkar itu. Kecil itu. Nah, itu jadi kalau misal di dalam penjara itu mereka masih membuat kesalahan, hukumannya di sana, Pak. Jadi mereka nggak keluar selama beberapa hari gitu-gitu. Nah, untuk rehabilitasi. Ya, benar, Pak. Saya lanjutkan. Lah, ini dikritik oleh orang-orang Belanda. Itu disebutkan sebagai neraka Jawa. Itu sebagai kritik terhadap pemerintahan Belanda sendiri. Didik anak-anak Belanda yang Nah, nakal. dari situ oke. Jadi konteksnya orang Belanda mengkritisi pemerintahannya sendiri. Diwajibkan militer dididik di Ngawi. Vandenbosch. Dalam mendidiknya terkesan tidak Manusia. Nah, di sini akhirnya dia membuat satu tulisan di Eropa sana, ini semacam nerakanya Jawa bagi mereka. Nah, itu yang perlu ini. Bisa nih kalau orang Belanda sendiri menganggap Belanda di dalam benteng itu kejam dalam mendidik anak-anak Belanda. Lah nek karo awake dhewe, Pak. Ya. Nah, jadi saya membandingkan kalau nerakanya Jawa itu mereka segitu aja bilang Ya. sedang Ya. Tadi dikatakan bahwa di situ nerakanya Jawa ya, tak? Iya. Nah, Bagi orang Eropa ya. bagi orang, nah, itu penjara ataupun pejuang-pejuang Indonesia atau khususnya Ngawi yang membangkang. lengkap, Pak. Ngawi itu memang jadi kalau dulu tempat pembuangan gitu, Pak. Kalau tahu Multatuli, kalau Dewas Dekker. itu kan dia melaporkan Bupati Banten atas korupsinya gitu-gitu ya, dan tindakan yang semena-mena pada masyarakat. Nah, itu membuat perpecahan itu dengan pimpinannya. Itu sempat mau dibuang di sini, Pak. Nah, gitu. Terus akhirnya karena tahu Ngawi itu akan mungkin menjadi jalan terakhirnya atau menemui ajalnya di Ngawi, terus akhirnya dia mengundurkan diri akhirnya. Jadi memang untuk pejuang atau apa gitu mungkin bisa jadi dibuangnya di sini, Pak. Bukan. Jadi gini, maaf, yang kan ada beteng terus sebelah kidul yang dulu waktu tahun 70 gestreknya dulu ada di situ. Iya. Nah, di situ tuh sempat ada kolam, ada apa, dan itu bekas-bekas pembantaian, pembunuhan. Iya. Nah, saya berpikir tadi ini kan sistem pemerintahannya sistem pemerintahan kolonial, gitu. Artinya meskipun ada beberapa kerajaan dan segala macam, tentu kerajaan yang sangat dia harus pro dengan pemerintah kolonial karena dia berkuasa. Nah, itu akhirnya menimbulkan banyak perlawanan dan segala macamnya. Nah, ini sentralnya ada di sini. Gitu. Sehingga tadi kita kembali ke tentang neraka Jawa tadi. Oke, seorang penulis Belanda datang ke Ngawi, melihat penderitaan di Beteng Vandenbosch, melihat pendidikan atau pola untuk tidak mendidik manusiawi gitu. serdadu atau anak-anak Belanda yang nakal yang dikirim ke sini itu nggak manusiawi. Iya. Kebayang kan? Terus dia menulis karena di Eropa sudah ada semacam hak asasi manusia lah. Nah, dia bilang seperti itu. Saya memikirkan lah, wong londo di ngono tok. Ini mesti ada ini kejam oleh londonya. Lah wong londo terhadap kita. Lah, Kan Jawa kan jauh lebih kejam. Nah, ini kan makanya kita ini saya sangat senang dengan Mas Asep ini mencoba mencari data primer atau data apa tentang literasi Beteng Pendem ini, supaya melengkapi supaya kita generasi muda nanti itu bisa memahami itu. Loh, ternyata ki mbah-mbahku entek-entekan to ning kene gitu kan. Iya. Iya kan?
Nah, kita mengapresiasi Pak Jokowi akhirnya membuat instruksi untuk merevitalisasi atau apa terhadap Benteng Pendem ini. Dan upaya pemerintah daerah juga luar biasa untuk mencoba menarik Benteng Pendem menjadi aset daerah. Meskipun sampai berapa, mungkin ada 10 tahun, 15 tahun mengalami, sampai sekarang kan juga belum clear tuh. Nah, saya berharap apa sih yang bisa diberikan dengan adanya Benteng Pendem ini, Benteng Van den Bosch ini. Ya, sebelum dijawab Mas Aceh, kita break dulu. Oke. FM Radio Bahanangawi, radio keluarga Anda. Pastikan masih di 104,5 FM Bahana Radio yang pasti dengar dan pasti hati.